Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Nah teman-teman semuanya, terima kasih untuk support kalian yang sudah mendukung channel ini, baik yang like, share, komen ataupun subscribe, utamanya agar video-video yang saya berikan kepada teman-teman dapat menjangkau kepada penonton yang lebih luas lagi. Maka dari itu teman-teman silakan bantu subscribe yang mau subscribe agar semua materi ataupun video yang saya buat itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan hari ini kita akan lanjut lagi ya belajar terkait persiapan tes SKDCT baik CPNS ataupun sekolah kedinasan dengan salah satu materi dari TWK tentang pilar negara, yakni tentang NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe-nya, tekan like-nya dan bantu share videonya agar bermanfaat untuk semuanya dan video kita bisa direkomendasikan oleh YouTube kepada teman-teman yang lainnya. Nah teman-teman, kalau kita membahas tentang NKRI itu masuknya dalam kategori pilar negara ya. Jadi kalau namanya pilar negara ya, pilar negara itu ada 4 ya. Ada Pancasila, kemudian ada UUD ya, UUD 45, kemudian ada NKRI, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika ya, Bhinneka Tunggal Ika atau BTI, Bhinneka Tunggal Ika. Nah kita hari ini akan belajar tentang NKRI. Nah kalau kita berbicara tentang NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu kita akan mengetahui dulu ya terkait dengan unsur-unsur suatu negara. Jadi kalau negara itu mau berdiri harus memiliki unsur-unsur ya, ataupun syarat-syarat kalau negara itu mau berdiri atau bisa berdiri. Jadi yang pertama ada unsur konstitutif ya atau unsur pembentuk. Di antaranya adalah wilayah, adanya rakyat, adanya pemerintah yang berdaulat. Nah ini salah satu syarat dari unsur konstitutif ya, ada 3, wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Kemudian unsur deklaratif atau deklarasi atau unsur pelengkapnya apa? Pengakuan dari negara lain. Nah, jadi syarat berdirinya suatu negara harus terdiri dari 4 syarat ini. 4 syarat atau 4 unsur ini ya. Nah, apa yang dimaksud dengan negara yang berdaulat? Negara berdaulat itu artinya negara yang dapat mengatur kekuasaannya sendiri atas suatu pemerintahan negara atau daerah serta menyerahkan urusan dalam negeri lainnya tanpa campur tangan negara atau bangsa lain. Jadi negara Indonesia ini merupakan negara yang berdaulat ya. Artinya negara Indonesia ini memiliki aturan tersendiri, kemudian mengatur kekuasaan, mengatur pemerintahannya itu tidak campur tangan dari negara lain atau bangsa lain. Nah, kita berdiri sendiri di bawah yang namanya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini yang perlu teman-teman ingat ya. Jadi unsur pembentuk suatu negara itu ada 4, adanya wilayah. Wilayah kita luas ya, dari Sabang ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, kemudian rakyat kita banyak ya, ada 200 juta lebih rakyat kita. Adanya pemerintah yang berdaulat artinya mengatur ya, mengatur seluruh pemerintahan, seluruh wilayah, seluruh rakyat ya, diatur oleh bangsa kita sendiri bukan bangsa asing. Kemudian pengakuan dari negara lain. Nah tentu negara kita sudah diakui ya, sudah diakui oleh negara lain. Negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah negara Mesir dulu ya. Nah ini bisa teman-teman cek juga. Jadi ini yang perlu teman-teman ketahui dulu, maksud ataupun unsur-unsur dari negara sebelum kita bahas ke NKRI. Nah sekarang kita masuk ke NKRI. Apa itu NKRI? NKRI itu atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, merupakan negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat ya. Jadi negara kita sudah merdeka, sudah juga berdaulat, artinya mengatur kekuasaannya sendiri, bukan campur tangan dari negara lain. Di mana NKRI meliputi persatuan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah ini ya, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian konsep NKRI juga diatur dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1. Nah, jadi negara kita ini sudah diatur dalam undang-undang ya, dalam konstitusi kita. Pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Jadi negara kita ini berbentuk republik dari rakyat untuk rakyat dan kemudian kembalinya ke rakyat ya. Kemudian pasal 18 ayat 1 juga diatur juga
ya tentang NKRI ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Artinya setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota ya yang berada di setiap wilayah atau daerah-daerah di tanah air dari Sabang sampai Merauke itu diatur oleh pemerintah pusat ya, diatur oleh pemerintah pusat, walaupun adanya yang namanya otonomi daerah ya. Walaupun ada namanya otonomi daerah, tetapi tetap peraturan yang paling tinggi itu di samping dari Perda ya atau peraturan kota atau peraturan daerah itu ya balik lagi kepada undang-undang ya, Undang-Undang 1945. Nah, jadi ini teman-teman yang perlu kalian ingat, dalam Undang-Undang 1945 itu ada 2 pasal tentang NKRI ini. Yang pertama adalah pasal 1 ayat 1, yang kedua adalah pasal 18 ayat 1. Nah, ini penting teman-teman ingat karena kadang ada juga soal yang masuk. Kemudian tujuan dari NKRI itu apa? Tujuan dari NKRI itu seperti yang diamanatkan dalam pembukaan undang-undang ya, dalam pembukaan undang-undang alinea keempat. Ada yang masih ingat? Kalau yang belum ingat, pembahasannya sudah cukup lengkap saya bahas di video sebelum ini tentang undang-undang. Jadi tujuan NKRI itu ada 4 ya. Tujuan NKRI itu ada 4. Nah, ada 4 tujuan. Ada tujuan ke dalam atau tujuan untuk nasional, dan ada tujuan internasional atau tujuan keluar. Tujuan ke dalamnya apa? Melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ini 1. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini 3 tujuan ya NKRI. Ini tujuan bagi bangsa Indonesia atau tujuan nasional, tujuannya ke dalam. Sedangkan tujuan untuk internasional atau keluar ada 1, untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, jadi kita turut serta dalam menjaga ketertiban di dunia. Salah satu contohnya apa? Pengiriman pasukan PBB di daerah konflik ya. Kemudian kita ikut dalam perkembangan politik luar negeri, walaupun politik kita ataupun kita ini menganut sistem politik bebas aktif ya. Jadi kita tetap aktif mengikuti perkembangan politik dunia, tetapi kita tidak memihak kepada siapapun ya. Kita tidak memihak kepada siapapun. Nah, jadi politik ya, yang kita gunakan untuk internasional itu adalah politik bebas aktif. Nah, jadi ini tujuan dari NKRI atau pembentuk NKRI ini. Tujuannya ada 3, ada 4. 3 ke dalam dan 1 keluar. Kemudian pembentuk faktor NKRI itu apa? Nah, NKRI dibentuk ya, ada 4 alasan ya NKRI ini dibentuk. Yang pertama adanya persamaan nasib, yaitu adanya penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing. Kita dulu dijajah oleh Belanda ya, dijajah oleh Jepang. Nah, adanya persamaan nasib ini dari rakyat Indonesia, dari bangsa Indonesia, maka rakyat Indonesia, bangsa Indonesia itu ingin membentuk negara sendiri, yakni negara Kesatuan Republik Indonesia, atau ingin merdeka. Adanya keinginan untuk merdeka. Nah, jadi setelah dijajah kita tentunya ingin merdeka atau terbebas ya dari yang namanya belenggu penjajahan, baik itu dari Belanda, dari Jepang ya dulu, atau dari negara-negara lain yang ingin menjajah kita. Kemudian yang ketiga adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu satu wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nah, karena kita ini bangsa yang besar ya, terdiri dari berbagai pulau, tentu adanya kesatuan tempat tinggal yang diberi nama Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu salah satu faktor pembentuk dari NKRI ini. Yang keempat adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial. Nah, jadi ini 4 ini faktor pembentuk dari NKRI. Jadi NKRI itu dibentuk atau dibangun ya dari 4 faktor ini tadi. Nah, kemudian ciri negara kesatuan. Nah, ini ya penting teman-teman untuk ketahui ciri negara kesatuan. Negara kita ini adalah negara kesatuan. Ingat ya, pada pasal 1 ayat 1 tadi, negara ini adalah negara kesatuan. Nah, ada berapa ciri-ciri negara Indonesia ini merupakan negara kesatuan ya. Ini berdasarkan undang-undang atau yang terdapat dalam undang-undang. Yang pertama adalah negara kesatuan memiliki satu pemerintah pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah. Satu pemerintah pusat ya,
Kita tidak memiliki ibu kota negara lain, kita tidak memiliki pemerintah pusat yang lain. Jadi di Indonesia ini hanya satu pemerintah pusat ya. Nah, kemudian negara kesatuan memiliki konstitusi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Apa konstitusi kita? Undang-Undang 1945. Jadi semua warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke diatur satu konstitusi ya. Seluruh wilayah kita diatur ya, atau memiliki satu konstitusi yakni 1945. Negara kesatuan memiliki kepala negara dan kepala pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita ini kepala negara kita, kepala pemerintahan kita ini satu ya. Siapa? Presiden. Ya. Kalau negara luar itu kalau kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya ada perdana menteri. Tapi kita tetap satu, kepala negara dan kepala pemerintah kita ini adalah presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, negara kesatuan mencakup kedaulatan ke dalam dan keluar yang ditangani oleh pemerintah pusat. Nah, negara kesatuan ini artinya mencakup kedaulatan ke dalam, artinya semua peraturan, semua kewajiban, hak ya, itu diatur oleh negara ya, oleh negara kita. Kemudian tentunya rakyat memiliki hak dan juga kewajiban ya sebagai warga negara, dan juga kedaulatan keluar artinya kita memiliki hubungan yang baik, hubungan internasional. Kita memiliki yang namanya diplomasi dengan negara luar ya. Jadi bukan hanya ke dalam tapi juga keluar. Diplomasi kita ini tentu ditangani oleh pemerintah pusat tadi. Kemudian yang kelima, negara kesatuan hanya memiliki satu undang-undang ya, satu undang-undang, satu kepala negara, satu dewan menteri dan satu dewan perwakilan rakyat. Nah, ini ya, kita memiliki satu, tidak memiliki undang-undang yang lain. Kepala negara kita cuma satu ya, tidak memiliki kepala negara yang lain. Kalau di luar itu ada yang kepala negaranya presiden, perdana menteri, tapi ada lagi di dalamnya itu diakui adalah raja ya atau ratu. Kemudian negara kesatuan hanya ada satu kebijakan yang menyangkut satu persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Ini nanti kita masuknya kepada wawasan Nusantara ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang NKRI ini kita berbicara yang namanya wawasan Nusantara ya. Nah, wawasan Nusantara itu bagaimana cara pandang dan sikap kita melihat yang namanya NKRI ini dari segala aspek, dari segala segi, baik itu dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan juga keamanan. Nah, kita akan bahas juga yang namanya wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap rakyat Indonesia terkait keberagaman yang ada di Indonesia dengan mengutamakan persatuan kesatuan untuk mencapai tujuan nasional baik dalam bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Jadi sesimpelnya wawasan Nusantara ini adalah cara pandang dan sikap rakyat Indonesia ya tentang keberagaman. Keberagaman ini artinya tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita ini banyak suku, banyak etnis, banyak budaya ya. Kita juga ada lebih dari satu agama. Nah, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jadi kalau wawasan Nusantara ini pasti berbicara yang namanya kesatuan, kesatuan, persatuan ya. Nah, tentang apa? Ya, tentang keberagaman baik dalam bidang apapun, dalam bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan. Nah, contohnya seperti apa? Kalau dalam bidang politik ya, kita lihat implementasi kehidupan berpolitik di Indonesia. Jadi bagaimana cara pandang, cara sikap kita melihat politik di Indonesia ini, baik politik dalam negeri ya, kemudian baik politik luar negeri, dengan tujuannya apa? Tujuannya menciptakan pemerintah yang kuat, pemerintah yang bersih, pemerintah yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Contoh seperti apa? Ya, kalau dalam bidang politik ini seperti kita ikut seperti TNI Polri ya. Kalau yang menjadi anggota TNI atau Polri itu menjaga konflik perbatasan, kemudian kerjasama regional dan internasional, kemudian pelaksanaan pemilu yang damai. Kita ikut menjaga ya, menjaga pemilu ini agar damai, baik itu pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan yang ada di wilayah kita, pemilihan kades misalnya. Benar, penerapan kesetaraan dan kepastian hukum dan juga politik luar negeri. Jadi kalau bidang politik ini lebih kepada bagaimana cara mengatasi atau konflik ya, konflik, kemudian cara mengatasi politik ya, politik yang ada dalam negeri ataupun di luar negeri. Kalau dalam bidang ekonomi bagaimana? Kalau dalam bidang ekonomi ini artinya Indonesia ini
membangun ekonomi seimbang dengan memanfaatkan kaya alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan. Nah, contohnya seperti apa? Seperti adanya pembangunan yang merata ya. Jadi bukan hanya terfokus pada satu daerah saja. Kemudian adanya pembangunan UMKM, kemudian diplomasi ekonomi regional dan juga internasional. Nah, itu contoh dalam bidang ekonomi. Kemudian dalam bidang sosial politik, sosial budaya ya. Nah, sosial budaya ini tentang keberagaman. Nah, artinya kita saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan, baik suku, budaya, etnis ya, keberagaman agama. Contohnya seperti apa? Ya kita menerapkan yang namanya sikap gotong royong. Kemudian kita menjaga budaya ya. Kemudian kita menghormati agama, kita menghormati suku ya. Kemudian menghormati budaya dari wilayah lain. Jadi kita tidak mengembangkan sikap etnosentris atau sikap yang hanya mementingkan kelompok atau golongan atau suku kita sendiri. Kemudian kalau dalam bidang keamanan sudah pasti ya, kalau kita dalam bidang keamanan ini kita ikut serta berperan menjaga dan membela tanah air kita. Contohnya kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu di daerah kita ya kita wajib melaporkan ke aparat yang berwenang. Kemudian kita juga ikut kerjasama, negara kita ikut kerjasama dengan negara lain ya dalam menjaga keamanan, kemudian membangun sarana prasarana dalam menjaga keamanan. Kemudian ada juga operasi militer kalau negara kita ini dalam keadaan perang atau terjajah. Nah, kalau dalam bidang ideologi ya artinya kita harus mengutamakan, menerapkan ya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya dan juga Undang-Undang 1945 seperti nilai musyawarah, nilai membantu sesama, menghargai orang lain ya. Kemudian kita menjalankan perintah agama sesuai yang dianut. Nah, itu kan merupakan sikap dan juga cara pandang rakyat Indonesia dalam berpolitik, dalam ekonomi, dalam sosial budaya, dalam keamanan dan juga dalam ideologi. Nah, jadi pada intinya wawasan Nusantara ini berbicara bagaimana cara pandang dan sikap kita rakyat Indonesia dalam melihat keberagaman ya yang ada di Indonesia baik dalam bidang apapun, dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ideologi. Nah, ini biasanya ada beberapa soal yang terkadang keluar ya dalam tes SKDCAT. Tujuan dari wawasan Nusantara ini bukan lain hanya satu adalah untuk menjaga persatuan, menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kalau berbicara wawasan Nusantara artinya berbicara tentang persatuan dan kesatuan. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, kita langsung bahas ya contoh soal. Berikut ini atau soal pertama berikut ini merupakan implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik. Ayo dalam bidang ekonomi ya. Jadi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Ingat wawasan Nusantara tadi apa? Cara pandang dan sikap kita sebagai rakyat Indonesia ya tentu dalam bidang ekonomi. Kita lihat jawabannya. Yang A, bekerja sama dengan negara-negara maju untuk mencapai ketahanan ekonomi yang mampu mensejahterakan rakyat. Oke, ini boleh ya, kita simpan dulu jawabannya. Bekerja sama dengan organisasi keuangan internasional agar mendapatkan bantuan modal pembangunan nasional. Ini juga bisa cukup tepat ya dalam bidang ekonomi. Kemudian meningkatkan ekspor dan impor barang perindustrian untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah agar tidak terjadi inflasi. Saya rasa ini jawaban yang kurang tepat. Karena kenapa? Yang namanya ekspor dan impor itu harus sesuai ya, harus sesuai. Ya, dan kita juga diutamakan harus membeli produk-produk dalam negeri ya. Jadi tidak disarankan untuk membeli produk-produk dari luar negeri. Kemudian membuat kebijakan ekonomi yang memberikan kesempatan luas kepada swasta. Ini juga tentu salah ya karena swasta yang mengelola. Sedangkan yang mengelola harus dari negara. Memanfaatkan sumber daya kekayaan alam untuk mensejahterakan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, ini juga cukup benar ya jawabannya. Memanfaatkan sumber daya kekayaan alam untuk mensejahterakan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kita lihat jawaban yang benar yang mana? Nah, jawaban yang benar adalah jawaban yang E. Kenapa jawaban yang E ini yang benar ya? Karena dalam bidang ekonomi. Kita lihat dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini membangun ekonomi yang seimbang dengan memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan. Jadi kalau berbicara tentang
wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi, tentu kata kuncinya adalah sumber daya alam ya, sumber daya alam di Indonesia. Nah, jadi kalau wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi, kita berbicara tentang sumber daya alam Indonesia. Jadi kalau ada katanya sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam dengan baik untuk kesejahteraan rakyat, nah itu jawabannya ya. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, negara Indonesia adalah negara kesatuan. Oke, negara Indonesia adalah negara kesatuan. Makna dari negara kesatuan yang tepat adalah, negara Indonesia adalah negara kesatuan seperti pada pasal 1 ya, pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Apa itu negara kesatuan? Terdiri dari kesatuan pulau-pulau yang menjadi satu dalam satuan wilayah Nusantara. Apakah ini jawabannya? Kemudian yang B, terdiri dari berbagai suku, budaya, adat, dan agama namun tetap menjadi satu kesatuan. Oke. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka karena adanya persatuan dan kesatuan berbagai daerah. Kemudian pemerintah pusat memiliki kewenangan lebih tinggi daripada pemerintah daerah. Oke. Yang E, setiap daerah Indonesia diberikan hak untuk mengatur daerah sesuai dengan kearifannya masing-masing. Nah, ini kurang tepat ya kalau jawaban yang E. Jadi kalau kita rasa jawaban itu kurang tepat, langsung eliminasi saja ya. Tinggal yang A sampai D. Kira-kira yang mana jawabannya yang benar? Sebenarnya makna dari negara kesatuan ini hampir sama ya, hampir sama ya. Negara kita memang terdiri dari satuan pulau-pulau banyak ya. Kemudian negara kita itu banyak suku, budaya, adat. Negara Indonesia ini negara yang merdeka karena adanya persatuan-kesatuan berbagai daerah ya. Karena kita merdeka karena adanya persatuan dari berbagai wilayah. Pemerintah pusat memiliki wewenang lebih tinggi daripada pemerintah daerah. Nah, ini kan semuanya benar. Jadi kita lihat jawaban yang benar itu yang mana, negara kesatuan itu. Nah, negara kesatuan yang benar adalah yang D. Kenapa yang D jawabannya? Nah, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berarti bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan yang lebih tinggi daripada pemerintah daerah. Sehingga kekuasaan negara tersebut hanya dipegang oleh satu pemerintah. Negara kesatuan hanya terdiri dari satu konstitusi, satu kepala daerah, dan satu parlemen. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi kalau berbicara tentang negara kesatuan, artinya seluruh wilayah, seluruh sumber daya alam, seluruh kekuasaan itu hanya diatur ya, dipegang oleh satu pemerintahan. Artinya bersatu. Nah, jawaban ini kan sebenarnya benar semua. Tapi lebih tepatnya, pemerintah pusat memiliki kewenangan atau wewenang lebih tinggi daripada pemerintah daerah. Apapun yang ada di daerah semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang dimaksud dengan negara kesatuan. Oke, paham ya apa yang dimaksud dengan negara kesatuan? Nah, soal nomor 3 adalah Indonesia adalah negara republik yang berarti. Kalau tadi negara kesatuan. Negara kesatuan itu artinya pemerintah pusat memiliki wewenang lebih tinggi daripada pemerintah daerah. Tapi kalau negara republik itu apa artinya? Oke. Ternyata jawabannya yang A, Indonesia berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara. Nah, ini jawabannya benar ya. Kepala negara dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum bertanggung jawab kepada rakyat. Ini juga benar. Wilayah Indonesia terdiri dari darat, laut, udara, dan satuan kawasan Nusantara juga benar. Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat, benar juga. Setiap daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, benar. Nah, jadi semua jawaban ini benar. Tetapi kalau kalian tidak tahu arti dari negara republik itu, khususnya republik ya, ini khususnya republik, pasti kalian akan bingung menjawab ini dan terkecoh. Nah, apa itu negara republik? Bentuk pemerintahan republik di mana kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 1 ya. Nah, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik pasal 1 ayat 1. Nah, jadi jangan sampai salah ya. Jadi negara republik itu kalau berbicara tentang republik itu adalah bentuk pemerintahan di mana kepala negara dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Itu yang dimaksud dengan republik. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang mana? Yang B. Oke. Jadi ini pengetahuan untuk teman-teman semuanya, apa yang dimaksud dengan negara kesatuan, apa yang dimaksud dengan negara republik ya. Pertanyaannya simpel sebenarnya, tapi kalau kita nggak tahu jawabannya ya akan terkecoh juga dengan soal yang seperti ini. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ya, yang ingin berminat bimbingan belajar silakan
bisa DM ke Instagram saya Meli Umri atau klik link yang ada di deskripsi video ini. Silakan kita bisa belajar bersama terkait dengan bimbingan belajar ya untuk persiapan menghadapi SKD CAT dan juga sekolah kedinasan. Soal keempat, soal keempat, Indonesia adalah negara dengan keberagaman adat, etnis, suku, dan agama di setiap wilayahnya. Jadi Indonesia ini negara yang beragam ya, beragam. Kemudian dengan keberagaman inilah menjadi dasar atau modal dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku yang menunjang terciptanya persatuan dan kesatuan. Jadi kita harus memiliki sikap atau perilaku ya untuk terciptanya persatuan dan kesatuan. Salah satu sikap yang harus ditunjukkan adalah dengan apa nih? A. Memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Ya, ini benar ya, kita simpan dulu jawabannya. B. Memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Ini juga benar. Tapi kalau berhubungan dengan pemerintah pusat ya sebagai pemegang kedaulatan rakyat, ini kayaknya nggak ada hubungannya ya, karena yang ditanyakan tadi adalah keberagaman. Artinya kalau keberagaman ini ya berbicara tentang bineka ya, bineka tunggal ika, berbicara tentang persatuan. Persatuan. Tapi memperoleh kedudukan pemerintah pusat ini bukan ranahnya masuk ke bineka tunggal ika atau persatuan. Kita langsung eliminasi yang B ini, salah ya. Menghilangkan perbedaan antara suku dan bangsa bernegara, ini tentu salah. Kenapa menghilangkan? Harusnya mempersatukan. Memperkuat kedudukan bahasa daerah. Ini juga salah ya. Bahasa daerah sebagai satu simbol persatuan ya. Jadi bahasa ini bahasa nasional, bahasa Indonesia. Kemudian yang E, mengutamakan kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional. Ini juga salah. Nah, jadi jawaban tepat yang mana? Adalah yang A. Kenapa yang A? Indonesia adalah negara dengan keberagaman dan keunikan di setiap wilayahnya. Karena Indonesia ini kan wilayahnya banyak suku, banyak budaya, banyak etnis ya, banyak agama di setiap wilayahnya. Tidak jarang perbedaan pandangan atau sikap etnosentris ya. Sikap etnosentris itu apa? Sikap yang mengutamakan golongan sendiri ya. Nah, itu etnosentris, membuat perpecahan pada setiap warga negara, sehingga diperlukan sikap atau perilaku yang dapat memperkecil hal yang dapat menimbulkan konflik tersebut. Nah, ini jawaban yang tepat ya. Jadi dengan banyaknya keberagaman ya, dan kita harus menciptakan persatuan ya. Dengan persatuan, jadi diperlukan sikap apa? Sikap untuk memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Nah, jadi ini ya, kalau ada konflik yang di masyarakat itu tentang agama, tentang kebudayaan, ya, tentang etnis, suku, ya kita harus perkecil. Jangan sampai karena perbedaan suku, perbedaan agama, hal itu bisa membuat perpecahan dan juga persatuan di antara rakyat Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Yang kelima, setelah melalui proses yang panjang dalam melawan penjajah, akhirnya Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat oleh Insinyur Soekarno. Agar Indonesia menjadi sebuah negara saat itu, maka Indonesia harus memenuhi berapa persyaratan atau berapa syarat diantaranya. Nah, ini sudah kita bahas tadi di awal ya. Jadi unsur-unsur negara. Oke, apa unsur negara? Adanya rakyat, adanya wilayah, ya, adanya pemerintah yang berdaulat, adanya pengakuan dari negara lain. Nah, ada empat, ya. Jadi ada 4 unsur-unsur negara. Oke, ini salah ya. Yang A bukan. Nah, ini pemimpin juga bukan, gampang. Jadi kita cari aja yang bukan ya. Rakyat, wilayah, pemerintah. Nah, ini jawabannya adalah jawaban yang E. Oke. Nah, ini tadi ya. Jadi unsur-unsur negara itu ada unsur konstitutif, yakni wilayah, rakyat, pemerintah berdaulat, dan unsur deklaratif, pengakuan dari negara lain. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang E. Nah, oke, selesai. Cuman 5 ya. Oke, kita nggak perlu terlalu banyak-banyak belajar, yang penting teman-teman mengerti ya, paham ya tentang NKRI ini. Jadi kalau berbicara tentang NKRI ini, artinya kita berbicara tentang negara kita,
baik dari bentuk-bentuk negara kita ya, kemudian tentang wawasan Nusantara ya, kemudian tentang sikap dan juga perilaku kita melihat negara kita ini dalam bidang apapun. Nah, itu masuknya ke ranahnya adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tujuannya adalah mengenal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan salah satu caranya adalah memahami wawasan Nusantara. Oke. Nah, jadi itu materi singkat kita, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, dan silakan jika teman-teman masih ada request pertanyaan atau request materi, silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bantu subscribe ya, agar aku semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan terima kasih. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.